Kami akan lanjutkan perbincangan mengenai konferensi kota kreatif di Indonesia yang berlangsung akan di Solo pada tahun 2015 ini. Sebelumnya saya sempat bertanya kepada Pak Menteri, apa hubungan atau kaitan erat ya Pak antara kota kreatif dengan mendongkrak pariwisata? Cukup signifikan datanya Pak? Sangat. Jadi kalau kita di pariwisata ada 3 produk. Pertama berbasis cultural, yang kedua nature, dan yang ketiga adalah man-made. Untuk culture ini kontribusinya 60% terhadap pariwisata. Jadi kalau kita misalkan devisa kita 10 miliar dolar, itu 6 miliar dolar dari cultural. Nah, cultural industry ini sering juga disebut sebagai creative industry. Dan seperti saya katakan tadi, yang menentukan kita menang atau tidak di abad ke-21 ini adalah cultural industry. Saya sebut aja lah Korea. Korea itu cultural industry-nya atau creative industry-nya sudah melebihi manufacturing. Dan value add di ekonomi kreatif atau industri kreatif ini sudah lebih tinggi daripada manufacturing, pabrik, dan lain sebagainya. Ambil contoh misalkan Google. Google itu creative industry di digital. Itu value-nya 300 billion US dollar, lebih dari 10 kali lipatnya Telkom. WhatsApp itu 20 billion US dollar, dikerjakan oleh anak-anak muda, hanya 56 orang, dan value-nya sangat tinggi. Saya menginginkan anak-anak Indonesia itu punya kreasi dan bisa menjadi seperti Zuckerberg yang membuat Facebook dan lain sebagainya. Kembali ke pariwisata, pariwisata itu sangat ditentukan oleh ekonomi kreatif. Oleh karenanya mungkin sekarang masyarakat mengerti mengapa dulu namanya Menparekraf. Karena di dalam siklus penciptaan karya ekonomi kreatif itu ada kreasi, kebudayaan dan lain sebagainya, ada inkubasi yang dilakukan oleh ekonomi kreatif, sekarang Bekraf, dan ada komersialisasi. Jadi kalau sudah jadi dipromosikan dan dijual oleh pariwisata. Sehingga dulu yang kreasi dan pariwisata namanya Budpar, lalu inkubasi dan pariwisata namanya Kemenpar. Yeah. Dan sekarang ini memang tetap harus ada sinergi begitu Pak ya, bagaimana kemudian industri kreatif, budaya dan lain sebagainya kemudian akan menghasilkan ada uang untuk paling tidak devisa untuk negara. Ini salah satunya juga saya lihat di judul bukunya Pak Menteri ini ya, Creativity to Commerce. Memang ya Pak ya, kreativitas itu harus bisa menghasilkan juga untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Tapi secara global kalau kita lihat tujuan dari pembentukan network atau juga jaringan kota-kota kreatif di Indonesia ini sebenarnya mau kemana nih Pak? Secara mendunia ada yang ingin dicapai lagi? Ya, jadi kalau di level kita nanti akan kita buat di level Indonesia ICCN, Indonesia Creative City Network. Nah, di level dunia seperti tadi dikatakan ada UCCN, UNESCO Creative City Network. Nah, di sini orang kreatif berkumpul, berkreasi. Yang punya nilai keekonomian nanti akan diinkubasi untuk dijadikan commerce, sehingga creativity dan commerce ini harus beriringan. Kalau tidak beriringan, tidak akan sustain salah satunya. Commerce tanpa creativity tidak akan berkesinambungan, demikian juga creativity tanpa commerce juga tidak akan berkesinambungan. Iya, jadi kita nantikan bagaimana network yang nanti terbentuk dari kota-kota kreatif, dan bisa juga di mancanegara kita menjadi yang diakui juga sebagai negara yang kreatif, begitu kan Pak Irfan? Cuma kalau saya kembali lagi ke kota penyelenggara, tepatnya tanggal berapa Pak nanti sudah akan mulai sibuk nih untuk menyelenggarakan conference, dan berapa lama konferensi akan berlangsung? Penyelenggaraan tanggal 22 sampai 25, sementara konferensi 22 hingga 25 Oktober ini minggu depan. Sementara konferensinya sendiri kan 23-24. Ada acara awal di 22 malam sama 25. Itu acara di akhir ada semacam deklarasi massal ya Pak. Nanti akan kita bersamakan dengan Car Free Day. Di situ kemudian komunitasnya kan sangat kompleks. Jadi biasanya Car Free Day juga event-event culture tradisional itu di sepanjang jalan Slamet Riyadi dan jalan Jenderal Sudirman akan jadikan ya sebagai tempat untuk berarti ini tempat lokasi-lokasi yang disebutkan tadi akan ditutup nih Pak ya untuk umum, untuk dilalui sementara penyelenggaraan? Dibuka. Oh, justru jadi, dibuka namun tidak dilalui oleh mungkin kendaraan-kendaraan. Memang Car Free Day ya. Eventnya Car Free Day tidak ada kendaraan, hanya mungkin sepedaan nggak masalah, boleh sepedaan. Oke, itu yang kita nanti akan melihat. Ada deklarasi. Nah Pak, ini deklarasi oleh 60 kota yang bergabung. 60 kota anggota jejaring Kota Kreatif Indonesia atau Creative City Network. Kota dan kabupaten ya Pak ya? Kota dan kabupaten. Artinya kota itu ya kota Madya maupun kota kabupaten di Indonesia.
kota-kota yang kita undang itu kota-kota yang menurut kami sudah kita anggap menjadi kota yang inspiratif, yang merupakan bukan hanya kota anggota JKPI ataupun APEXI, tapi juga kota-kota yang sering masuk di survei-survei lembaga independen seperti Smart City, kota cerdas dan sebagainya. Nah, menyambung yang disampaikan Pak Ahyani tadi, kita bermimpi bahwa Republik ini punya satu hari dalam 1 tahun sebagai hari kreatif. Wow. Nah, makanya kita mendorong yang di tanggal 25 besok itu kita coba lemparkan isu kepada publik, ini Orange Day atau Hari Orange atau Hari Kreatif. Semua masyarakat dimanapun di tempatnya masing-masing harus punya semangat, kegairahan untuk berekspresi dengan cara masing-masing. Ini disambut juga Pak Menteri wacana Hari Kreatif ini. Ini sangat kreatif ini. Sangat kreatif ya. Jadi kira-kira kalau mau dicanangkan tepatnya bulan apa tuh Pak? Oktober sebagai Hari karena Kreatif paralel juga dengan ya? semangat Sumpah Pemuda, kegairahan dan sebagainya. Yang kita dorong adalah kegairahan berekspresi. Tidak harus sampai pada tataran advance. Yang level kreativitasnya baru tingkat pemula pun nggak apa-apa. Jadi jangan takut untuk berkreasi, jangan takut untuk berekspresi. Apik rapopo elek yoben. Yang penting ora sara lan ora saru. Kira-kira motonya seperti itu. Ini harus diartikan. Intinya apapun yang dilakukan mau jelek mau bagus nggak apa-apa. Yang penting dicoba dulu begitu ya Pak ya. Semangat. Karena kreativitas itu kan sebuah proses panjang yang tidak henti. Proses ini menjadi penting daripada sebuah hasil. Baik, kita nantikan bagaimana prosesnya ini. Kemudian Kota Solo yang juga tadi dikatakan Pak Ahyani sudah bersiap gitu Pak ya, dengan segala persiapan dari panitia maupun juga menyambut kota-kota ini. Pak Arief ya tentu juga terus akan memantau dan juga memastikan bahwa conference atau juga seminar yang akan berlangsung tanggal 22 hingga 25 nanti ada goal besar untuk menuju ke internasional. Terima kasih banyak Pak Menteri sudah hadir. Terima kasih juga perwakilan dari Bapeda Surakarta dan juga ketua panitia dari ICCC. Kita berharap memang tanggal 22 sampai 25 ini bisa menjadi event yang masif dan juga berlanjut di kota-kota selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih dan sekali lagi ada tertuang pemikiran Pak Menteri dalam Creativity to Commerce ini merupakan suatu, saya bilang sudah mewakili Orange ini ya Pak ya. Ini adalah pemikiran kreatif semua yang ada di sini. Untuk kita baca juga dan kita kemudian bisa mencermati bagaimana kreativitas bisa juga menghasilkan dan juga mendatangkan keuntungan bagi keuangan atau juga devisa negara. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang hadir di Sapa Indonesia kali ini. Bicara soal yang kreatif, ada juga kreativitas lainnya dalam bentuk